Saya termasuk aktif di dalam agama Kristen. Yang di tangan kiri saya ini berbahasa Arab, yang artinya Roh Kudus. Kalau yang di kanan saya ini berbahasa Thailand, yang artinya Bapa kami ada di surga. Salam guys, Anda bersama Jeki Sembiri. Dalam kesempatan kali ini, kita bersama-sama akan membahas mengenai seorang yang telah meninggalkan imannya yang lama dan masuk kepada imannya yang baru. Dalam hal ini, perpindahan agama tidak ada masalah. Bagi saya secara pribadi tidak ada masalah. Tapi mengingat yang dulu-dulu ada orang yang mengaku pindah agama, lulusan Vatikan dan berkata ini, maka saya rasa itu perlu untuk diluruskan. Dalam kesempatan kali ini, kita bisa mengambil pelajaran dan bisa mengambil berkatnya. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Kalau kemarin kan itu Andreho, sekarang nama siapa, Mas? Nama saya sekarang Muhammad Fikrul Mustanir. Oh, berarti mu'alaf ya? Mu'alaf. Sebelum memeluk Islam, termasuk yang aktif Kak? Saya termasuk aktif di dalam agama Kristen. Karena saya dari kecil saya sudah belajar Alkitab oleh 3 pendeta yang mengajarkan saya sampai saya SMA. Akhirnya saya lulus. Setiap minggu ada pendeta yang datang ke rumah saya mengajarkan saya Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Jadi termasuk yang aktif ya? Aktif. Saya lihat ada tato, bisa diunjukin ya Pak? Oh, ini tato saya. Ini bahasa ini tulisan Arab nih Pak? Kalau yang di tangan kiri saya ini berbahasa Arab, yang artinya Roh Kudus. Kalau yang di kanan saya ini berbahasa Thailand, yang artinya Bapa kami ada di surga. Sebenarnya dari sini tuh kita melihatnya dulu termasuk orang yang kuat mungkin. Iya. Sampai kemudian dibikinin tato itu kan? Iya, benar. Berarti mu'alaf ya? Mu'alaf. Iya, ini kan sudah jelas bahwa hostnya berkata berarti mualaf ya. Kan temanya juga sudah Anda berkata dia mualaf, pindah agama. Kenapa ditanya? Tentu tujuannya ada untuk mempromosikan dan dengan tujuan menarik yang lain. Tapi tidak masalah. Namun yang perlu kita perhatikan di sini teman-teman bahwa dia tiap minggu itu seorang pendeta datang ke rumahnya. Bukan dia datang ke gereja, tapi ada yang mengajar dia dari kecil. Ingat ya, belajar PL dan PB dari sejak kecil sampai di SMA dan dia lulus. Berarti mungkin ini pemuridan ya atau apa, saya juga kurang mengerti. Jadi bagus sekali dari kecil dia sudah aktif, yang dia maksud itu pemuridan, mungkin seperti itu. Datang ke gerejanya mungkin dia juga aktif, terus kemudian datang tiap minggu, itu yang dia sangka aktif, berarti aktif dalam pemuridan dan ibadah minggu yang sering dilakukan. Nah, itu yang dia maksud dengan aktif. Kemudian yang jadi contoh adalah hostnya melihat ada sebuah tato dan dia merujuk bahwa oh, ini dari sini kelihatan nih ya, sampai bikin tato berarti dulu tuh orang yang kuat banget. Kuat tentu yang dimaksud oleh hostnya ini adalah kuat secara iman. Maka ini menjadi lucu bahwa jika seorang Kristen dikatakan kuat imannya, dia harus pakai tato. Saya rasa mungkin semua pendeta akan tatoan jika ukurannya adalah tato sebagai tingkat pertumbuhan iman seseorang. Dan saya rasa tidak demikian. Bahkan dalam kekristenan pun, tato sebenarnya tidak dianjurkan sebagai tanda iman khususnya. Tidak seperti itu. Maka sedikit aneh ya, sedikit agak lucu. Tato sama sekali tidak mempengaruhi atau memberikan sebuah pesan imanmu lebih baik daripada iman orang lain. Karena kekristenan bukan tentang tertulis. Mau dia pakai salib, mau dia pakai ayat Bapa kami, Bapa siapa, bahasa Thailand, mau bahasa apa, itu bukan itu esensinya. Tapi apakah dia pelaku atau tidak. Oke, seterusnya, dalam sementara waktu dapat kita simpulkan bahwa Andreho ini bukanlah seorang Kristen yang taat dulunya. Sekalipun dia berkata dia aktif, tapi sebenarnya dia tidak taat. Ini adalah masalah-masalah yang dia temukan melihat orang lain yang berbeda dengan dia. Atau dari sisi dia Kristen, terus kemudian dia melihat orang yang berbeda, atau dalam hal ini Islam, ada timbul sebuah kebencian karena hal-hal berikut. Mari kita lihat. Saya dulu bisa dibilang salah satu orang tuh yang benci dengan agama Islam. Karena dari tragedi tahun 98, yaitu ada pembantaian orang Muslim, orang Tionghoa. Itulah awal yang membuat saya benci kepada Islam. Ormas yang menurut saya tuh, apaan sih tuh ormas? Orang dagang kok dirusak-rusak. Tambah benci saya kepada Islam. Munculnya lagi lah satu ormas yang ingin mengganti Pancasila ini, makin saya benci kepada Islam. Sampai saya pernah menulis satu status di Facebook, 1000
tidak akan pindah agama. Pede gitu kan, karena saya lahir di keluarga Kristen, besar di keluarga Kristen, belajar Alkitab, lingkungan Kristen, nggak pernah berbaur dengan agama lain, apalagi agama yang saya benci, hanya mengenal saja, tapi saya nggak akrab. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa dia sebenarnya bukanlah Kristen yang taat. Mengapa demikian? Dari kecil dia belajar PL dan PB, dia belajar Kristus tentang Yesus, tapi di hatinya ada kebencian, dia tidak bergaul, dia tidak membaur. Tentu saja pembelajaran yang dia dapat dari kecil oleh 3 pendeta yang dia maksud tidak menyerap ke dalam hatinya. Karena Yesus Kristus menerobos semua tiang-tiang pembatas antara peraturan-peraturan ketat Yahudi. Jikalau tidak ada kasih, Tuhan Yesus tentang. Jadi bagi Yesus tidak ada untuk menjauhi orang berdosa apalagi. Nah, sementara Andre Ho ini yang dulunya Kristen, dia benci dan dia tidak bergaul dengan yang berbeda. Dan saya rasa sebagai anak Tuhan kita tidak boleh demikian. Kita harus membaur, saling membagi kasih satu dengan yang lain. Dan bisa kita simpulkan sementara, ketika dia menjadi Kristen, dia bukanlah seorang Kristen yang taat. Dan kali ini teman-teman kita akan melihat apa saja yang membuat atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Andre Ho ini yang sampai membuat dia meninggalkan imannya. Dan saya rasa teman-teman harus tangkap ini baik-baik. Jangan sampai ini dialami oleh keluarga, dialami oleh teman-teman, apalagi dialami oleh kita. Mari kita lihat. Saya dulu hampir ateis. Awalnya saya cuman rajin ke gereja, cuma saya tuh merasa ragu. Adalah seorang pendeta yang mengatakan dia naik turun surga. Saya sempat kaget gitu kan. Terus juga ada juga yang mengatakan memanggil Tuhan untuk datang, memanggil Roh Kudus untuk datang. Saya sempat berpikir siapa kita gitu kan. Hingga akhirnya itu saya bimbang, dalam hati saya itu ada pertanyaan yang nggak terjawabkan. Saya sempat bertanya kepada pendeta saya, waktu itu ada story tentang Da Vinci Code, tentang malam perjamuan kudus. Waktu itu di situ Leonardo da Vinci mengatakan bahwa ada Maria di situ. Tapi saya bertanya kepada pendeta saya berkata gini, kamu nggak usah berpikir macam-macam, kamu nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Yang kamu yakinin Tuhan kamu itu siapa? Yang saya yakinin waktu itu saya bilang Yesus Kristus, karena saya waktu itu masih beragama Kristen Protestan. Tapi itu yang nggak membuat saya puas. Lu percaya Tuhan? Percaya. Siapa Tuhan itu? Ya Tuhan. Siapa namanya? Ya Tuhan, saya bilang. Ini saudaranya agamanya apa saudara? Saudara saya waktu itu beragama Islam. Dia dari organisasi yang saya benci inilah. Itu makanya dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan justru dia yang mengajukan pertanyaan ke saya dan saya nggak bisa jawab. Saya hanya tahu Tuhan, tapi siapa masih tanda tanya dalam diri saya. Ya, teman-teman, itu adalah persoalan-persoalan yang dia lihat dalam kekristenan. Dan saya rasa ini adalah masalah-masalah orang yang tidak pernah belajar dari kecil. Tapi di sisi yang lain dia berkata dia belajar tentang Yesus, mengapa pendeta berkata mengundang kuasa Roh Kudus, mengundang Tuhan untuk turun. Itu bukan bahasa-bahasa yang secara bisa kita tafsirkan secara literal. Tentu tidak begitu. Sementara dia sudah belajar dari kecil tentang Alkitab, belajar apa? Jikalau tentang Yesus datang atau kuasa Roh Kudus hadir di dunia saja dia tidak mengerti. Kalau itu kita bahas itu akan panjang banget, tapi saya tidak akan membahas itu. Hanya saja dia tidak mengerti bahasa-bahasa penting atau pemaknaan penting tentang Alkitab yang sudah diajarkan oleh 3 pendeta yang dia maksud itu lulus. Ternyata itu membuat dia bahkan hampir ateis. Jadi sekalipun dia aktif, tapi dia tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Dia tidak paham benar tentang kebenaran Tuhan. Nah, maka dari sini membuat seseorang itu imannya goyang. Bahkan Tuhan saja dia tidak mengerti siapa itu Tuhan, siapa namanya. Bagaimana mungkin kita yang kenal Tuhan, kita yang hidup dalam Dia, kita tidak tahu siapa nama Tuhan kita? Maka saya rasa itu juga adalah hal yang aneh. Maka dia sebenarnya adalah bukan Kristen yang taat. Mungkin ada yang bilang, Bang, jangan langsung menjudge begitu dong. Bang, jangan langsung nuduh begitu dong. Bang, kita nggak boleh seuzon. Oke? Ini bukan pernyataan saya. Ini pernyataan dia sendiri. Mari kita saksikan videonya. Kalau taat nggak? Kalau taat saya termasuk yang tidak taat. Ke gereja itu saya hanya seminggu sekali, karena kan memang di Kristen itu hanya seminggu sekali. Terus itu saya cuma 3D. 3D apa tuh, Bang? Datang, duduk, dengar. Oh, datang, duduk, dengar. Oh, iya. Jadi datang, duduk, dengar. Nanti minggu depannya begitu lagi. Begitu lagi. Jadi aktif aja ya, Bang? Aktif saja saya. Dulu sebelum masuk Islam,
kepribadian atau karakternya termasuk eksklusif ya, Eksklusif. Bisa dibilang tidak membawa ke masyarakat gitu ya. sombong. Oke, teman-teman sudah lihat semua kan, bahwa dia sendiri mengakui bahwa dia bukan Kristen yang taat. Dia hanya 3D, dia katakan, datang, duduk, dengar, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang kasihlah nama Tuhan Yesus Kristus menjadi penting bagi kita, dan saya rasa masih banyak orang-orang Kristen yang hanya datang, duduk, dengar, yang akhirnya membuat imannya tidak bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Maka firman Tuhan berkata, ketika Tuhan sedang menjelaskan tentang dua macam dasar, ada orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, dan akhirnya hujan badai menerpa rumah itu. Rumah itu kuat karena didirikan di atas batu. Tapi ketika orang hanya mendengar perkataan Yesus, hanya sampai mendengar, tidak sampai pada proses mau melakukan atau menjadi pelaku firman, ia seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, sehingga ketika hujan badai menerpa rumah itu, hebatlah kerusakannya karena didirikan bukan pada dasar yang kuat, tapi pasir, bukan batu. Pada saat bangunan didirikan haruslah dengan batu, bukan dengan pasir. Karena kalau dengan pasir, hujan saja datang, itu akan larut ngikut kepada arus yang ada. Nah, dari situ kita belajar teman-teman, pentingnya kita dalam kekristenan bukan hanya datang duduk dengar, tetapi mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Tato aktif di gereja sama sekali tidak membuat imanmu bertumbuh, dan itu bukan menjadi patokan, tapi menjadi patokan adalah datang, dengar, lakukan. Itu adalah sesuatu yang membuat iman kita bertumbuh di dalam Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua, dan kita tetap beriman penuh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan lakukan setiap perkataan itu dengan iman, maka Roh Kudus Tuhan menyertai kita. God bless you, tetap jadi berkat dan tetap berhikmat. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah sini jikalau teman-teman merasa diberkati, dan bagikan agar semua orang tahu dan teman-teman semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.